Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sangat bersyukur melihat bagaimana Tuhan mulai memulihkan kondisi pandemi di Indonesia beberapa minggu terakhir ini. Setelah masa yang sulit di sepanjang bulan Juli dan juga di awal bulan Agustus, di mana kita juga harus berpisah dengan beberapa brothers dan sister kita, sahabat-sahabat kita, bahkan anggota keluarga kita yang kita sangat kasihi. Karena mereka terlebih dahulu harus menyelesaikan pertandingan iman mereka dan kembali ke rumah Bapa. Kita juga bisa melihat bagaimana satu demi satu brothers dan sister kita sembuh kembali pada saat ini. Namun demikian brothers dan sisters, mari kita tetap jaga protokol kesehatan kita dan terus berdoa untuk pandemi ini segera berakhir. Bagi kita di sini yang masih sakit, kita akan terus doakan untuk Anda segera pulih, dan juga untuk kita yang menghadapi kondisi-kondisi yang berat selama pandemi ini, kita juga berdoa supaya keadaan kalian juga bisa menjadi lebih baik. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami boleh berkumpul bersama-sama di pagi hari ini, di minggu ini Tuhan, untuk kita sekali lagi dikuatkan oleh firman Kau. Kami bersyukur atas penyertaan Kau melewati masa-masa yang sulit, dan kami tahu Tuhan, Engkau tetap berkuasa di dalam segala keadaan kami. Kami sekali lagi mau berdoa bila Engkau yang memberikan penghiburan bagi banyak saudara-saudari kami di sini yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan Kau juga yang terus menyembuhkan saudara-saudari kami yang masih sakit, dan Kau yang terus memulihkan keadaan daripada saudara-saudari yang mengalami masa-masa yang tidak mudah di masa pandemi ini juga. Biarlah Tuhan saat ini firman Kau bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pengharapan bagi kami semua di sini Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan berkhotbah, dan sertai hati kami semua di sini yang mendengarkan firman Kau. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Kau, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang bulan ini kita telah belajar dan dikuatkan dengan tema mereka akan menjadi umatku. They will be my people. Yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Menariknya, dua kali Tuhan katakan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi umatku. Di pasal yang sama. Mengapa? Pernyataan Tuhan ini menjadi sangat penting, mengingat kondisi bangsa Israel pada saat itu yang sedang mengalami masa pembuangan di tanah Babilonia. Semua yang mereka miliki diambil dan mereka harus tinggal di tanah asing akibat daripada kebebalan dan dosa-dosa daripada mereka. Ada banyak ketakutan mereka, kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan, keraguan akan masa depan mereka. Ada pasti di hati mereka dan di pikiran mereka banyak pertanyaan. Contohnya, berapa lama lagi mereka harus hidup dalam pembuangan? Apa yang akan terjadi pada masa depan mereka? Bagaimana mereka bisa bertahan untuk menghadapi semua yang sedang mereka jalankan? Apakah Tuhan akan benar-benar lupa dan akhirnya meninggalkan mereka? Apakah Tuhan masih mau mengampuni mereka? Apakah kondisi mereka akan bisa dipulihkan? Jadi pernyataan Tuhan bahwa mereka akan menjadi umatnya, itu memberikan sebuah pengharapan di tengah-tengah keterpurukan mereka. Pengharapan sehingga mereka bisa punya kekuatan untuk menjalankan hari-hari mereka. Pengharapan yang membantu mereka untuk tidak menyerah, untuk terus bertahan, dan untuk mereka bisa bangkit kembali. Desmond Tutu, seorang pemenang penghargaan Nobel perdamaian di tahun 84 dari Afrika Selatan, mengatakan demikian. Hope is being able to see there is light despite all the darkness. Pengharapan adalah kemampuan untuk melihat adanya terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi apa signifikannya hari ini? Apa artinya bagi bangsa Israel ketika Tuhan katakan bahwa mereka akan menjadi umatnya? Bagi bangsa Israel, pernyataan Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan. Dan karena mereka adalah milik Tuhan, Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. God will rescue them.
Tuhan pasti akan memulihkan keadaan mereka. God will restore them. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai dan tinggal bersama-sama dengan mereka. God will reside with them. Saya sangat percaya dalam masa yang tidak mudah bagi banyak di antara kita hari ini, Tuhan juga mau memberikan pengharapan yang sama kepada kita semua. Oleh karena itu mari kita belajar apa artinya, apa signifikannya menjadi umat Tuhan bagi kita secara pribadi. Dan biarlah pengharapan di dalam Tuhan juga akan terus memberikan kita kekuatan untuk tetap bisa menatap masa depan dengan iman dan menatap masa depan kita juga dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama belajar lagi dari kitab Yesaya pasal 37 ini. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya. Untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya. Untuk Yusuf, papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ayat yang ke-18. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim berserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Ayat 20. Dan sedang engkau memegang papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan aku akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Saya mau memberikan sedikit sejarah daripada apa yang kita baru baca tadi. Setelah Raja Salomo wafat, bangsa Israel terbelah menjadi dua kerajaan. Satu adalah kerajaan utara yang dikenal sebagai kerajaan Israel, dan satu lagi adalah kerajaan selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Kerajaan utara terbentuk dari 10 suku Israel dengan suku Efraim yang menjadi paling besarnya. Kerajaan selatan terdiri dari hanya 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Tidak saja mereka terbelah, tapi mereka bahkan berperang terhadap satu dengan yang lainnya. Di tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara dihancurkan oleh bangsa Assyria dan dibuang dan juga dicerai-beraikan karena dosa-dosa mereka dan kebebalan mereka. Walaupun Tuhan sudah kirim nabi demi nabi kepada mereka, tapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Yang menarik, kerajaan selatan tidak belajar. Di tahun 587 sebelum Masehi, Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh bangsa Babilonia, dan akhirnya seluruh kerajaan selatan pun dibuang ke Babilonia. Dengan sangat jelas, walaupun kejadian pembuangan itu sudah terjadi, kita masih bisa melihat bagaimana Tuhan katakan melalui Nabi Yeskiel bahwa Dia sendiri akan menjemput bangsa Israel. Dia akan membawa kembali bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dia akan mengumpulkan mereka kembali dan menyatukan mereka kembali menjadi satu kerajaan. Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri yang akan rescue mereka sebagai satu bangsa dari pembuangan dan juga bahkan melepaskan mereka dari kekuasaan Assyria dan juga Babilonia. Tahukah kita hari ini
Bapak Ibu, saudari yang saya kasihi, apa sih yang dialami bangsa Israel selama mereka tercerai-berai di pembuangan? Tuhan sebenarnya sudah tuliskan dengan sangat jelas di buku Ulangan. Bahkan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu kurang lebih 700 tahun sebelum pembuangan Assyria. Ataupun 800-an tahun sebelum bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. Tentang hal-hal yang mereka akan alami kalau mereka sampai dibuang atau dicerai-beraikan ke tempat asing. Kita lihat sama-sama apa yang ditulis di Ulangan pasal 28 ayat 36. Dikatakan di sana, Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Hal yang pertama kalau kita lihat di sini, bayangkan bangsa ini ya akan akhirnya menyembah Allah yang tidak hidup sama sekali. Ya, bangsa ini menyembah Tuhan yang terbuat dari batu, dari kayu. Bahkan ya bangsa ini akan menjadi bahan cemoohan, bahan tertawaan, bahan kiasan, bahan sindiran daripada bangsa-bangsa lain. Itu akan dialami bangsa Israel. Dan itu benar-benar terjadi. Di ayat 38, banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil akan kau kumpulkan. Sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur. Sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Bayangkan, mereka punya semuanya ya di tempat pembuangan ini. Mereka sibuk menanam, tetapi mereka nggak bisa menikmati hasilnya. Dan itu yang mereka rasakan ketika mereka ada di pembuangan. Di ayat 41, engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh tawanan belalang. Lihat, udah punya anak, tapi nggak bisa menjadi anak, nggak bisa memiliki mereka. Kenapa? Begitu anak kita lahir, mereka lahir itu menjadi milik daripada bangsa Assyria, menjadi milik daripada bangsa Babilonia. Ya, jadi mereka nggak bisa menikmati kepemilikan daripada anak-anak sendiri. Sama juga, segala hasil bumi, pohon yang mereka punyai akan dihabiskan oleh kawanan belalang. Itu yang mereka alami di tanah pembuangan. Orang asing, di ayat 43 dikatakan, yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tapi engkau menjadi ekor. Wow. Sama orang asing, ya dikatakan orang asing akan makin hebat, mereka akan makin menjadi kecil. Ya, orang asing akan memberikan pinjaman, mereka hanya bisa meminjam. Orang asing menjadi kepala, mereka hanya jadi ekor. Itu yang mereka alami ketika mereka di pembuangan. Tidak heran mereka sangat merindukan untuk bisa dijemput, dikumpulkan, dan dibawa kembali ke tanah perjanjian oleh Tuhan. Tidak heran mereka menantikan sosok Mesias yang akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Ketika bangsa Israel mendengar bahwa Tuhan akan tetap melihat mereka sebagai umat daripada Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam dan akan menyelamatkan mereka. Brothers and sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin saat ini kita pun sedang mengalami kondisi atau situasi yang sama. Mungkin saat ini kita juga sedang merasakan bahwa segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin kita juga sedang mengalami kekecewaan yang berat. Mungkin kita sedang berpikir sekarang sia-sia ikut Tuhan. Kenapa segala sesuatu yang saya lakukan tetap aja terpuruk? Mungkin beberapa kita di sini sedang menghadapi madesu, masa depan suram. Kita nggak tahu apa yang kita akan punya di masa depan kita. Atau mungkin beberapa kita di sini berpikir dan merasakan bahwa
Tuhan pasti tidak akan ubahkan kondisi kita atau situasi kita lagi. Karena kesalahan demi kesalahan yang sudah kita buat. Tuhan mungkin tidak akan mendengar doa-doa kita lagi. Tuhan tidak akan menerima kita kembali. Tuhan mungkin sudah terlampau kecewa. Ya, dan rasanya tidak ada gunanya lagi untuk kita melakukan apa-apa untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita sendiri bahkan sudah tidak percaya bahwa kita bisa berubah lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Tuhan lebih daripada mampu untuk menyelamatkan dan mengubahkan kondisi kita semua di sini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bill Bright. Dia katakan demikian. With God, life is an endless hope. Without God, life is a hopeless end. Dengan Tuhan, kita akan senantiasa punya pengharapan dalam hidup kita ini. Tanpa Tuhan, hidup kita akan berakhir tanpa pengharapan. Hari ini, selama kita tidak kehilangan pengharapan kita pada Tuhan, kita tahu Tuhan akan menyelamatkan. Kita tahu Tuhan sanggup untuk mengubahkan situasi kita, seberapapun terpuruknya kita. Jika kita tergoda menyerah saat ini, jika kita berpikir untuk berhenti berharap kepada Tuhan dan mulai mau menggunakan cara kita sendiri, saya mau mengajak, mari kita terus ingat bahwa kita di sini adalah umat-Nya. Kita adalah milik-Nya. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita semua di sini. He will rescue us. Mari kita jangan kehilangan pengharapan kita. Mari kita lanjutkan dengan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeskiel. Kita lanjutkan di pasal 37 tadi, di ayat 23-nya sekarang. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapanku dengan setia. Yang saya sangat suka membaca di sini, tidak saja Tuhan mau menjemput dan mengumpulkan mereka kembali, tapi dikatakan bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dari semua penyelewengan mereka dan mentahirkan mereka kembali. Tuhan tidak hanya saja mau menyelamatkan mereka atau rescue them, tapi Tuhan juga mau memulihkan mereka, restore them. Ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Asiria dan Babilonia, Tuhan sebenarnya terlebih ingin untuk memulihkan kondisi rohani daripada bangsa Israel. Tuhan tahu jika hanya kondisi kita aja dipulihkan, tetapi kerohanian kita tidak dipulihkan, kita akan kembali menghancurkan kondisi yang Tuhan sudah pulihkan. Saya ulang sekali lagi. Tuhan tahu jika hanya kondisi kita saja atau situasi kita saja yang dipulihkan, tetapi kerohanian kita tidak dipulihkan, kita akan kembali menghancurkan kondisi atau situasi yang Tuhan sudah pulihkan. Seperti kita ketahui, dosa-dosa kita lah yang merusak semua hal-hal indah yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Seringkali sebagai manusia kita maunya keadaan kita, kondisi kita, situasi kita dipulihkan. Tapi kita nggak siap untuk hubungan kita dengan Tuhan pun dipulihkan. Berapa sering saya bertemu dengan orang yang minta tolong, misalnya pernikahannya dipulihkan, misalnya anak-anaknya dipulihkan. Tetapi kalau mereka diajak untuk mereka memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, mereka tidak mau. Kita mau kondisi kita dipulihkan, tapi seringkali kita tidak mau kondisi kerohanian kita dipulihkan. Akibatnya setelah beberapa saat kita kembali hancurkan apa yang Tuhan sebenarnya berikan dalam hidup kita. Seringkali bukan keadaan kita yang harus berubah, tapi kitanya yang harus dipulihkan.
keadaan pasti akan berubah mengikuti perubahan daripada diri kita. Seringkali kita bisa berkata demikian. Jika Tuhan kasih pekerjaan baru, pasti saya akan lebih semangat, saya pasti akan lebih rajin, pasti saya akan lebih memberi. Tapi seringkali ketika Tuhan sudah kasih pekerjaan baru buat kita, atau kita sudah dapatkan pekerjaan yang kita inginkan, kalau sikap kerja kita, work ethic kita tetap sama, kita tetap tidak akan bisa menghargai, dan akhirnya apa? Kita juga tetap tidak akan perform di tempat pekerjaan kita. Ada yang katakan demikian, jika Tuhan kasih saya pacar, ya saya pasti akan lebih sukacita dan lebih rohani. Seringnya kita dengar itu ya, saya pasti akan lebih mau melayani. Tetapi berapa sering juga saya lihat ketika pacar didapat, ya tetap aja nggak rohani. Akhirnya apa? Akhirnya hubungannya malah jadi banyak masalah, jatuh dosa, ya malah itu mencuri banyak sukacita daripada kedua pasangan tersebut. Ada juga yang mengatakan, jika Tuhan ubahkan suami saya atau ubahkan istri saya pasti akan menjadi pasangan yang lebih baik. Tapi lucunya waktu istri atau suami kita berubah, ya sikap kita tetap sama saja. Dan akhirnya apa? Akhirnya karena sikap kita yang tidak berubah, suami dan istri kita yang berubah itu akhirnya merasa perubahannya jadi sia-sia. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi lebih pahit. Mereka tidak percaya lagi ada harapan di dalam pernikahan mereka. Ada yang juga katakan, jika Tuhan jawab doa, jika saya bisa dapatkan apa yang saya mau, saya baru bisa happy. Baru saya bisa memberi. Berapa sering tapi hari ini, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, setelah kita terima apa yang kita mau, kita bisa lupa akan apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita juga tidak bisa menikmati dan menghargai apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Hari ini Tuhan tidak tertarik hanya mengubahkan situasi kita, hanya mengubahkan kondisi kita. Tuhan mau memulihkan, restore hidup kita. Ini hanya bisa terjadi jika kondisi rohani kita juga dipulihkan. Kalau saya boleh simpulkan seperti ini. When you change the way you look at the condition you look at will change. Ketika kita ubah cara kita melihat situasi atau kondisi kita, situasi atau kondisi kita itu pasti akan berubah. Waktu kita dipulihkan secara rohani, cara kita melihat segala situasi hidup kita juga akan berubah. Cara kita melihat masalah, cara kita melihat tantangan, cara kita melihat pergumulan, berkat yang kita terima, kejadian kita hadapi, masa depan kita, dan lain-lain. Kita mulai melihat semuanya itu tidak lagi dari kacamata kita, tapi kita mulai melihatnya dari kacamata Tuhan. Dan akhirnya kita akan memulihkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita biarkan hari ini Tuhan merestore, memulihkan kerohanian kita. Karena dengan demikian kita juga akan melihat Tuhan mengubahkan segala situasi dan kondisi daripada kehidupan kita. Hal yang terakhir yang kita bisa belajar, mari kita lanjutkan di Yeskiel pasal 37 ayat ke-25. Mereka akan tinggal di tanah yang kau berikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ayat 27. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tidak saja Tuhan mau menyelamatkan, tidak saja Tuhan mau memulihkan bangsa Israel, tapi Tuhan sendiri katakan,
Dia mau tinggal, dia mau berdiam, dia mau reside di antara bangsa Israel. Dia mau ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Tuhan senantiasa mau hadir dan menyertai bangsa Israel. Saya sangat percaya bahwa rancangan tersebut bukan cuma rancangan buat bangsa Israel, tapi juga rancangan bagi kita pada hari ini melalui jemaatnya. Tuhan katakan dengan sangat jelas, berulang-ulang di Perjanjian Baru, bahwa Tuhan mau tinggal di dalam kita. Tuhan mau tinggal di dalam umatnya dalam bentuk rohnya. Tapi hari ini kita juga harus sadari bahwa kita nggak bisa mau Tuhan tinggal bersama dengan kita, tapi kita juga nggak mau tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Paulus menekankannya kepada jemaat di Korintus dengan sangat jelas. Di 2 Korintus pasal 6 ayat ke-16. Dikatakan di sana, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lihat ya, di sini Paulus menghubungkan yang tadi dikatakan oleh Yeskiel dengan jemaat. Dia bilang, inilah artinya. Artinya buat kita sekarang ya, bahwa kita ini jadi bait Allah yang hidup. Ya, inilah jemaat. Ya, di mana Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Tapi Paulus tidak berhenti di sana. Dikatakan sebab itu di ayat ke-17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamak apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Paulus, kalau kita baca di buku 2 Korintus ini, terlihat dia sangat sedih. Kenapa? Karena jemaat di Korintus lebih mau mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan daripada mendengarkan masukan dari Paulus. Lebih mau bekerja sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan daripada bekerja sama dengan Paulus. Lebih percaya kepada orang-orang ini daripada percaya kepada Paulus dan juga kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka meragukan dan mempertanyakan Paulus dan lebih menerima pengaruh-pengaruh yang tidak rohani. Hari ini, sadarkah kita bahwa Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita? Tuhan mau menyertai kita juga. Pertanyaannya, seberapa bersyukurnya kita bahwa Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita? Hari ini saya mau bertanya, kalau Tuhan tinggal bersama dengan kita, apakah kita lebih bergantung kepada hal-hal lain? Seperti jemaat Korintus, daripada kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Daripada kita mencari hal-hal yang rohani. Daripada kita hari ini meminta nasihat kepada orang-orang yang bisa menuntun kita di jalan yang benar. Atau kita lebih sibuk mencari apa yang kita suka dan cocok untuk telinga kita. Terus terang hari ini seringkali Tuhan biarkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita untuk kita hari ini bisa menghargai, untuk buat kita di sini bisa menyadari pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan membiarkan sesuatu terjadi sehingga kita di sini tidak mengambil enteng kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. God allows things to be beyond our control, not because He doesn't love us, but because He wants us to experience His presence. Ada masa-masa Tuhan membiarkan adanya hal-hal yang kita perlu hadapi di dalam kehidupan kita yang di luar daripada kemampuan kita untuk kita hadapi. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang kita, tapi karena Dia tidak mau kita di sini tidak mengalami penyertaan Tuhan. Dia mau kita di sini bisa merasakan penyertaan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita masih bisa hadapi sendiri, kadang kita lupa dan kita tidak menghargai lagi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita hadapi dan jalani hidup kita tanpa Dia. Karena Dia mengasihi kita
Dan dia tahu kalau kita coba jalani sendiri, kita pasti akan kecewa pada akhirnya. Jangan biarkan hari ini, brother sister, hal-hal lain dalam kehidupan kita membuat kita tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas. Dan biarkan pada saat-saat kita mengalami titik terberat, saat-saat kita mengalami situasi-situasi yang tersulit, dalam titik-titik terendah, kita ingat bahwa Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu mau bersama-sama dengan kita. Tuhan yang mau tinggal bersama dengan kita. Tuhan yang mau reside with us. Tuhan yang mau menyertai kita senantiasa. Brothers and sisters, sama aja kita di sini. Excited, semangat, bersyukur bahwa Tuhan memandang kita sebagai umatnya. Ini satu hal yang sangat spesial. Dan saya berharap kita juga bisa betul-betul mengerti ini. Seperti bangsa Israel mengerti artinya menjadi umatnya. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah umatnya, kita tahu bahwa Dia tidak akan tinggal diam melihat kondisi kita. Bahwa Dia akan bertindak karena Dia mengasihi kita. Yang saya bisa belajar hari ini, kalau kita adalah umat Tuhan, Tuhan sendiri akan menyelamatkan kita. Rescue us. Tuhan sendiri yang akan memulihkan kita. Restore us. Dan Tuhan sendiri yang akan tinggal bersama-sama dengan kita. Reside with us. Dan biarlah ini bisa menjadi kekuatan buat kita dalam menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita ke depannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang sangat mengasihi kami semua. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami bisa kehilangan iman kami. Kami bisa kehilangan pengharapan kami. Tapi biarlah hari ini dengan kami belajar sepanjang bulan ini tentang siapa kami di mata Engkau. Bahwa kami adalah umat Engkau. Bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami tidak akan kehilangan pengharapan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menyelamatkan kami. Engkau akan memulihkan kami. Dan Engkau akan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghadapi hari-hari ke depan kami Tuhan. Dengan semangat, sukacita, dan penuh pengharapan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.